Shalom, saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Bible Study bab yang ke-6, bagian yang pertama dari Revolusi Injil. Ya, perubahan yang cepat menjelang kedatangan Tuhan daripada Injil kasih karunia. Ya, hanya ada namanya Injil Kristus atau Injil kasih karunia, kabar baik, ya, Injil damai sejahtera. Jadi sebelumnya kita tahu ya, kita teguh di bawah kasih karunia. Karena kasih karunia beritanya adalah pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu harus kita terima secara mutlak, absolut mutlak. Karena induk daripada segala berkat, ya pengampunan segala dosa. Kalau orang gagal menerima itu, gagal menerima berkat Tuhan. Karena posisi kedudukan bersama Yesus yang menentukan supply atau provisi penyediaan. Sehingga kita bisa mengalami mengalami kuasa hidup berkemenangan. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Ya, tentang kemenangan juga bicara karena Injil kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Jadi ketika kita tinggal di bawah kasih karunia, kita itu tinggal di dalam Yesus sebenarnya. Yesus dalam kita. Itu pribadi yang membuat kita nggak mungkin berfokus pada dosa. Ya, pasti berfokus pada kemurahan kebaikannya. Dan kita nggak menjauh, mendekat. Ya, artinya dekat, akrab gitu, intim. Nah, judul bab 6 adalah mengapa kita mengkhotbahkan kasih karunia. Ya, mengkhotbahkan juga bicara memberitakan kan, atau mendeklarasikan, atau memperkatakan, semacam kayak hagah gitu ya. Kita mengkhotbahkan juga buat diri kita sendiri. Secara hagah itu mengucapkan secara di bawah lidah lah gitu ya. Terus memperkatakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus misalnya. Nah, jadi kita bukan hanya mendengar, bukan hanya perkataan gini. Kita bukan mendengar terus melakukan gitu. Memang sih ada ayatnya ya, orang yang dibilang bijaksana tuh bukan hanya dengar tapi melakukan. Nah, seperti membangun bangunan di atas batu karang. Maksudnya melakukannya itu ya berdiri di atas batu karang. Berdiri teguh di dalam kepercayaan kita bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Nah, tapi kita yang pasti adalah mendengar dan percaya, menerima. Itu saya selalu ingat jadi prinsip mana juga ya sebelum kita masuk ke lebih dalam ya. Jadi kalau orang percaya itu menerima mana, mestinya enak ya. Mestinya enak, roti madu, roti malaikat dari surga, produk surga, fresh from the oven, baru setiap pagi, lezat, manis, enak, dan luar biasa manfaatnya. Tubuh orang Israel nggak ada yang sakit gitu. Bahkan bajunya ikut, badannya gede, bajunya ikut gede, nggak rusak juga, sepatunya nggak rusak, sampai begitu tuh. Ya kuasa. Nah, tapi kalau orang menganggap Injil atau kabar baik tentang Kristus ini nggak enak, nah, mereka menyebutnya roti ringan, bosan gitu. Nggak ada yang lain Pak Melki, hanya khotbahkan kasih karunia katanya. Nggak ada. Domba itu hanya makan rumput hijau, saudara. Ya, dan juga bukan kita berprinsip ini, udah tahu. Ada orang gitu kan, udah tahu saya, nggak usah deh nginjilin saya. Padahal kita memberitakan makanan. Kita nggak bisa hidup gini. Saya nggak bisa hidup bahkan dengan nasi padang kemarin gitu.
Atau bahkan tadi pagi deh, nasi goreng tadi pagi udah habis energinya untuk malam ini. Paham ya? Jadi energi bukan dari makan yang kemarin dulu. Nah, tapi ketika orang mau mengkhotbahkan atau memberitakan, nah ini kita juga perhatikan. Banyak orang juga takut gitu. Takut orang tersinggung, takut orang marah. Beberapa teman pendeta mengkhotbahkan, dia tahu kasih karunia, saya tahu dia percaya keselamatan tuh pasti. Tapi ya dia coba khotbahkan bias-bias gitu. Nggak jelas. Apa tuh? Burem-burem gitu. Itu bahaya juga saudara, karena kita sudah dibayar overpayment, lunas. Kalau nggak tegas, ada hati nurani yang masih menuntut. Kita utang 100 juta nggak bisa bayar misalnya. Tuhan bayar 1 triliun, tapi kabarnya nggak jelas. Entah udah dibayar, entah belum, atau dibayar sebagian. Pokoknya nggak jelas aja, burem-burem. Kalau orang walaupun hutangnya udah lunas, tetapi hati nuraninya berkata belum lunas, tetap ada hati nurani yang menuduh, saudara. Nah, itu persoalannya. Ya, khawatir ditinggalkan orang. Ada juga orang malah bilang gini, bisa nggak Pak Melki nggak sebut kasih karunia gitu. Nah, kayak di buku aja sampai kadang-kadang diterjemahkannya bias-bias gitu. Ya, jadi kadang-kadang ya nggak salah sih, misalnya anugerah, kasih karunia nggak salah. Tapi kadang-kadang juga cuman kayak kasih Bapak nggak salah juga. Tapi harus tegas saudara, kasih yang cuma-cuma, yang nggak layak kita terima. Kasih karunia memang. Ada yang begitu, dan ternyata orang yang mendengar saya perhatikan sebentar balik lagi saudara. Ada tuh teman saya pendeta juga, sebentar dia bilang, tiba-tiba, oh ada 2 sisi Mel katanya. Betul, dosa kita diampuni, tapi kita juga bisa murtad. Nah kayak begitu-begitu. Itu karena beritanya itu nggak jelas saudara. Mengapa jadi kita harus mengkhotbahkan secara berani gitu? Karena itu satunya jalan untuk kita memperoleh hidup yang mulia. Bukan siklus hidup pecundang. Hidup substandar gitu. Kalah, gagal, sakit-sakitan, mati. Banyak saya juga perhatikan, tapi dia percaya kasih karunia Pak Melki. Tapi satu sisi dia percaya, katanya, satu sisi dia pelihara khawatir misalnya. Sebenarnya kalau saudara absolut mutlak percaya kasih karunia, berita kabar baik, namanya juga kabar baik, mana ada khawatir sih? Kan khawatir nggak ada hubungannya sama kabar baik. Khawatir itu karena kabar busuk, misalnya orang Israel. Orang Israel mau dikeluarin dari Mesir, mau dimasukkan Kanaan. Kanaan juga tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya, tempat perhentian Tuhan. Rest tuh. Tapi karena dia dengar kabar dari pengintai raksasa makan mereka, jadi kabarnya jadi kabar buruk, kabar busuk. Busuk-busukin Tuhan gitu. Nah, jadi pikiran Bapak, jadi kita harus, ini bicara jadi gini. Saya suka sebenarnya memberitakan, mengkhotbahkan kasih karunia, bukan sebenarnya, memang benar ya. Karena nggak perlu diturun-turunin, dipentokin aja di plafon. Karena ini urusannya, misalnya nih sekarang kita akan bicarakan tentang, sebenarnya Bapak ini mikir apa sih tentang anaknya? Apa sih pikiran Bapak atau rencana Bapak untuk anaknya?
Kita ini kan ditebus katanya dari kesalahan, dari pikiran-pikiran yang kejam, dari pikiran-pikiran yang kacau, stres, khawatir, gelisah, ketakutan. Kita udah belajar di buku yang lain ya. Rasa bersalah, apa tuh? Kecanduan. Kita nih dibebaskan dengan pikiran-pikiran Kristus, pikiran-pikiran yang jernih. Tapi kan kadang-kadang orang khawatir gitu. Ada masalah baru Pak Melki. Ini gimana nih? Anak saya mau sekolah misalnya. Khawatir kan? Nah, jadi khawatir bukan hari ini masih makan. Hari ini masih mungkin sekolahnya masih belum selesai gitu ya. Tapi udah khawatir nanti kan masih masuk misalnya. Nah, kita lihat apa sih pikiran Tuhan untuk kita dan anak kita misalnya. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Sebab katanya, aku ini, Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi mengenai kita, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Makanya dengan tegas kita mengatakan, saya sudah ditebus dari kecelakaan. Diampuni dosa kita, disembuhkan dari penyakit, ditebus dari kecelakaan. Kenapa? Orang Tuhan gak punya rancangan kecelakaan. Tapi orang Kristen, karena bias beritanya, kalau dia celaka dia bilang, ya Tuhan izinkan nih, patah nih tangan saya, kaki saya kelindes, misalnya gitu. Tuhan izinkan nih, saya begini begitu. Seolah-olah Tuhan mendidik anaknya tuh dengan kejam gitu. Betul, melalui kejadian-kejadian apapun Tuhan bisa mengubah yang buruk jadi baik. Saya percaya itu, kita percaya itu. Tapi jelas Tuhan bilang pikiran Tuhan kan merancang nih, merancang di pikiran. Tuhan pikirin apa tentang kita? Bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas yang kita khawatirkan sebenarnya hari depan. Hari ini masih makan. Besok makan apa ya? Aduh, 3 hari lagi beras habis ya. Kita makan apa ya misalnya? Aduh, uang habis ya. Tabungan habis ya. Kalau nggak dapat uang nih, makan apa ya? Padahal sampai hari ini nggak pernah kita nggak makan misalnya. Bahkan Tuhan bilang burung di udara aja nggak menabur, nggak menuai, nggak menyimpulkan bekal di lumbung, diberi makan oleh Bapakku, oleh Bapakmu kata Tuhan bahkan oleh Bapak kita. Ya jadi Bapak punya rancangan, sama-sama kan Bapak saya punya plan, punya rancangan buat saya. Apa? Masa depan penuh harapan, masa depan yang ajaib, ditakdirkan berkuasa, ajaib. Ya, saya selalu ingat kalau target Tuhan buat kita apa? Dikeluarin dari Mesir. Ya Kanaan, itu target Tuhan. Manusia nggak percaya targetnya apa? Puter-puter di padang gurun. Wandering, kata Pastor Ben ya. Ya, berkelana, terus bertanya-tanya gitu. Mati di situ. Tapi target Tuhan bagi orang percaya, contohnya Kaleb, Yosua, menduduki negeri Kanaan. Itu target Tuhan. Kalau ditanya tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi ini apa? Aku datang supaya kamu beroleh hidup. Jadi bukan mati, saudara. Jadi kematian itu bukan tujuan Tuhan Yesus. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Ayo katakan buat diri sendiri. Supaya saya hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Bukan kekurangan. Amin. Ya jadi untuk masa depan ya, masa depan itu selalu orang khawatir gitu. Nggak peduli saudara latar belakang saudara, masa lalu saudara kayak apa, masa depan saudara yang percaya dan saya adalah ditakdirkan untuk berkuasa. Ya terobosan. Yang terbaik ada di depan kita. The best is yet to come. Ya pernah ada orang berkata itu. Yang terbaik selalu ada di depan kita.
Amin. Ya, makanya ketika kita mendengar Injil kasih karunia, jangan bilang bosan, saudara. Metanoia terus. Ya, karena bertobat kan tesufah. Kita udah belajar ya di bab 2 kalau nggak salah ya. Karena salib berbalik kepada kasih karunia. Simpel aja. Semua kita balikin aja kepada kasih karunia. Jadi izinkan firman Kristus menjadi aliran-aliran air hidup yang membasuh pikiran kita. Itulah kenapa kita memberitakan atau memperkatakan atau mendeklarasikan kasih karunia. Makan terus, ingat ya. Kita nggak makan mendapat energi dari nasi padang yang kemarin, misalnya begitu. Paling gampang. Ya. Jadi kita menemukan kemerdekaan tuh. Akhirnya menemukan kemerdekaan, kebebasan dari siklus kekalahan. Hal-hal yang mati dari hidup kita, misalnya keuangan kita kok mati ya, mandul ya, dibangkitkan gitu aja. Oh, saya memiliki segala berkat Abraham. Nikmati lagi segala berkat Abraham di dalam Kristus misalnya. Ya, kebebasan dari siklus dosa. Jadi kita biarkan, karena terus mendengar, terus memberitakan, Injil itu mengubah, merestorasi hidup kita dari dalam keluar. Kita udah selalu dengar ya. Dan ini yang membuat kekudusan yang sejati. Kebebasan kekal dari dosa. Kita nyemplung ke dalam kasih karunia, nggak mungkin seperti nyemplung ke air, nggak mungkin nggak basah. Kita nyemplung ke dalam kasih karunia, nggak mungkin nggak kudus. Ya, karena kasih karunia tidak membiarkan dosa atau ikatan atau penjara atau kekalahan. Tidak akan dibiarkan. Nggak mungkin gelap itu dibiarkan. Ah, udah kamu tinggal sama saya. Gelap sama terang berdua gitu. Nggak mungkin. Nah, satu-satunya menyadarkan itu ketika kita bilang, saya terima Pak Melki kasih karunia, saya terima. Saya terima kok, saya terima. Nah, sadar gitu. Bahwa itu ada pribadi Yesus. Berarti kita berjalan bersama pribadi Yesus nih. Mau makan, mau mandi, mau nyetir, mau kerja, mau lakukan A, B, C, berdengar bersama sahabat Kristus. Ya terserah saudara, ngobrol aja. Dekat. Amin. Ya kalau mau buat dosa, kalau perlu ngomong dulu. Tuhan, boleh saya bikin? Ya udah pasti nggak boleh. Tapi nggak apa-apa, komunikasi aja. Ya, jadi kasih karunia bukan menutup mata terhadap dosa, tetapi membuka mata atau membuka selubung kita bahwa dosa-dosa kita telah diselesaikan sempurna oleh Yesus. Itu beritanya. Ya, jadi sekali lagi, khotbahkan itu dengan berani. Segala dosa saya sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Terserah orang mau ngomong, enak dong bikin dosa. Oh, itu mah cheap grace. Terserah dia aja. Karena nggak penting ngomongan-ngomongan itu. Belak-belakan aja kita ngomong. Tanpa ditutup-tutupi. Tanpa kata-kata yang bias. Atau bias itu apa ya? Double talk gitu. Ntar bilang Yesus juru selamat. Ntar besok-besok kita harus tambahkan ini dan itu misalnya. Itu namanya percampuran. Kita udah tahu ya. Nah, ketika kita nggak mencampur, murni, orang akan dimerdekakan. Minimal saudara dulu dimerdekakan dari dosa. Amin. Ya, jadi sama-sama katakan Injil yang mengubah hidup saya. Jadi beritakan dengan berani. Nah, kita lihat Tuhan Yesus bilang gini dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Nah, lihat ya. Roh Kudus mengurapi untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Sama-sama katakan menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu gospel, ya, evangelion. Menginjil, kabar baik. Berita yang menggembirakan. Itulah berita evangelion. Ya, berita kemenangan sebenarnya, ya. Kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang miskin.
Artinya kabar baik buat orang miskin apa? Ya orang miskin dijadiin kaya ya. Kalau udah miskin jelas masalah keuangan. Dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan apa? Ya tawanan dosa misalnya. Siklus kekalahan, tawanan kecanduan misalnya. Udah terikat. Penglihatan bagi orang-orang yang buta. Yang nggak bisa lihat, melihat. Kebebasan, membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas oleh apa? Oleh penyakit, oleh ya ditindas benar mungkin, dijajah, ya hidup dengan ketakutan, hidup dalam nggak bisa tidur, ditindas iblis gitu. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ini di dalam waktu, dispensasi waktu, tahun rahmat Tuhan. Kita ada di dalam waktu itu ya, tahun sekarang udah datang. Ini nubuatan dari kitab Yesaya ya. Disampaikan, kan makanya ketika Tuhan menutup itu dia bilang, ya hari ini digenapi saudara. Itulah kabar baik. Amin. Ya, jadi kembali lagi beritanya harus jelas. Jangan dicampur-campur. Oh enggak, Tuhan juga kasih miskin. Tuhan juga menghukum, menindas. Kamu kalau salah dihukum. Nah kan berarti nggak cocok gitu saudara. Nah berita dengan berani itu maksud saya begitu. Lempeng gitu. Makanya disebut radikal. Ya, radikal itu dalam konotasi positif. Kembali ke akar. Jangan dicampur-campur, jangan dibikin bias justru. Saya pribadi nggak setuju. Saudara cek aja. Karena kita udah lempeng aja beritakan dengan tanpa, artinya gini, dengan terang benderang gitu. Orang udah lihat aja bisa jatuh lagi gitu. Apalagi kalau bias-bias, campur-campur. Ada pendeta bilang, kerjasama Pak Melki, hukum Taurat sama kasih karunia. Gimana kerjasamanya? Ya, hukum Taurat menunjukkan dosa. Nah, kalau orang tahu dosa, tahu kasih karunia. Kayaknya benar, saudara. Tapi itu jebakan Batman. Jadi orang sadar dosa gitu. Dia belum sempat bangkit, udah ditindas lagi sama musuh. Kayak itu tuh, siklus kekalahan tuh, kesedot gitu. Dan dia bilang ini, hati-hati tuh kasih karunia tuh. Ada orang dengerin, kasih karunia dengerin. Dia baca semua bukunya. Tapi dia nomor 1. Paling bilang khotbahnya Pastor Pin sesat misalnya, dia bilang gitu. Bingung juga kan? Nah itulah makanya saya memilih akhirnya mengkhotbahkan atau memberitakan kasih karunia dengan tegas gitu. Karena dua kutub yang berbeda. Sama-sama dengan dua kutub yang berbeda. Seperti Yohanes 1 ayat 17 ya dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, hamba. Diberikan artinya disampaikan melalui kurir. Misalnya melalui Grab, Gojek misalnya gitu ya. Tapi ini Musa, hamba. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Saya udah sering denger nih Pak Melki ini, biasa aja. Enggak, lama-lama kita tuh makin menyadari yang tadi saya bilang. Kalau saya terima kasih karunia, udah gak bisa dipisahkan dengan kebenaran ya. Kalau saya terima kasih karunia dan kebenaran tuh satu, saya pasti benar. Maksudnya bukan membenarkan diri lain ya, tapi saya pasti hidup benar, hidup mulia, hidup apalagi berperilaku benar. Waktu yang lalu kan orang tanya, itu orang hidup kasih karunia malah terlambat lah, malah males lah, malah banyak alasan lah. Enggak, karena datang oleh Yesus Kristus. Ada Yesus Kristus, real Yesus Kristus.
dengan berani juga saya katakan, ya dia nggak dibawa kasih karunia. Enggak, Bapak jangan nuduh. Bukan soal nuduh. Karena ada pribadi Kristus gitu. Terang ya terang. Kalau dia bilang, saya punya Yesus. Di tempat Pak Budi punya Yesus. Ya terang. Di tempat saya sama punya Yesus, ya terang juga. Masa, oh yang situ redup-redup. Yang di sini terang, yang di sono kedap-kedip. Kan nggak mungkin begitu. Sama, nggak berubah. Itulah keyakinan kita. Jadi kasih karunia dan kebenaran hadiah, nah itu kan datang. Ya, dan kita tahu ya datang itu singular kan, kata-katanya, kata kerjanya. Jadi udah jelas kasih karunia itu nggak oh kasih karunia seolah bertentangan sama kebenaran. Nggak mungkin, saudara. Pribadi datang. Jadi saudara ketika saya bilang ini, Tuhan terima kasih, saya terima. Misalnya apa? Kasih-Mu. Benar-benar kesadarannya ini pribadi Yesus nih. Kasihnya bukan kasihnya dunia, bukan. Kalau ada, kasihnya Bapa. Ya, dan kebenaran itu bukannya hukum Taurat. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau malah orang jadi nggak merdeka, malah jadi yang tadi ya misalnya apa? Jadi nyuri, jadi berzina, jadi nyopet, jadi hidup di dalam kubangan, dalam siklus kekalahan. Itu namanya nggak merdeka, saudara. Saya lebih percaya firman, saya percaya gini, bohong udah gitu aja. Bapak jangan nuduh, ya terserah. Karena saya tahu firman Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa nggak absolut mutlak ini? Tapi Pak, saya belum merdeka Pak. Saya masih stres nih soal keuangan nih. Atau soal kesehatan. Atau soal apa? Perilaku. Ya terus dong. Makan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Gagal lagi. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Gagal lagi. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Munafik dong Pak. Bukan munafik. Tetap berdiri teguh. Karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Jangan dibikin rumit dong, praktis sekali. Jangan dibikin rumit. Susah Pak ngomong kayak gitu. Kenapa jadi susah? Ingat, ngomong. Di kamar mandi ngomong. Di toilet ngomong misalnya. Lagi ngapain ngomong. Kalau merasa belum merdeka, saya terima kebenaran Kristus. Kebenaran itu memerdekakan saya. Sambil gagal. Kita udah sering baca kok press report tuh. Evelyn sering baca, Cilicu juga. Yang penting kan tulus dong, jangan bohongin diri sendiri. Yohanes 8 ayat 11-nya. Ini kan bukti real bahwa perempuan yang kedapatan berzina, ya, mau dirajam sama ahli-ahli Taurat, orang Farisi, suruh Tuhan lagi jebak. Jebak Tuhan Yesus. Seolah-olah Tuhan Yesus sama hukum Musa diadu gitu. Ya Tuhan bilang yang gak berdosa, ya silakan timpuk duluan. Mana yang mau nimpuk? Gak ada. Jawabnya ya, jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, lihat nih, ini kasih karunia dan kebenaran datang. Aku pun tidak menghukum engkau, kasih karunia. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, kebenaran. Jadi kasih karunia yang mengempower perempuan ini untuk tidak berbuat dosa lagi. Bukannya hukum Taurat. Hukum Taurat hanya membuat dia mati saya hari ini. Orang ketangkap basah kok. Malah membunuh dia, mati dia, udah nggak ada kesempatan. Ya, tapi kasih karunia itu waktu berhadapan dengan pribadi kasih karunia, dia tidak menghukum. Sekarang tidak lagi penghukuman. Dan itulah yang mengempower perempuan ini. Kalau disebut Maria Magdalena, yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, menyekanya dengan rambutnya. Bukan hanya nggak berbuat dosa lagi, dia banyak berbuat kasih karena dia banyak menerima kasih. Jadi power yang kayak gini, yang luar biasa kayak gini, jangan didebat, saudara. Itu namanya, maaf kata ya, kebodohan. Oh nggak bisa, mesti mau gimana kamu?
Ya, mau diancam. Kata Paulus, justru hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membunuh aku, malah membangkitkan dalam diriku rupa-rupa hawa nafsu, las. Jadi terjebak dalam lingkaran dosa tuh, siklus kekalahan kalau di bawah hukum Taurat. Ya, karena tidak tahu atau tidak percaya bahwa Tuhan ya tidak menghukum karena salib. Tuhan nggak menghukum karena salib. Gitu. Tapi kalau mereka mengharapkan atau menerima penghukuman, ya semakin terhisap dalam putaran siklus ke bawah dari dosa. Bahkan yang kejam, penghukuman dan kekalahan. Saudara jadi nggak heran, saudara dan saya, kenapa di gereja kalau yang memberitakan atau tidak memberitakan kasih karunia secara murni, konsekuen, tegas, kok banyak orang berbuat seenaknya gitu, berdosa. Bahkan pendeta-pendeta besar saya bisa sebut. Kok paradoks gitu? Hidup dalam kehancuran. Terus dia bilang ini, saya pikul salib, saya pikul salib. Itu kebodohan, saudara. Paulus bilang perintah Tuhan Yesus kebodohan. Bukan. Sebelum salib, Tuhan perintahkan. Bukan Tuhan perintahkan. Kalau dia menganggap Yesus bukan juru selamat, ya pikul salib, sangkal diri. Kan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya implikasinya kita terima dong, salib kita sudah dipikul oleh Yesus. Dan ditanggung sepenuhnya oleh Yesus secara sempurna. Kalau balik lagi mikul salib, itu namanya menghina. Menganggap pekerjaan Tuhan Yesus nggak beres gitu, atau nggak sempurna. Gimana? Ya jadi rasa bersalah, guilt ya, rasa bersalah, penghukuman tidak memberi kuasa kepada orang percaya untuk lepas dari dosa. Nggak ada kuasanya, saudara. Sama sekali. Saya bacakan ya, ini baca kesaksian aja nih. Bukan kesaksian lah, Pastor Pim cerita. Izinkan saya menjelaskan maksud saya dengan ilustrasi sederhana. Katakanlah suatu hari seorang percaya menjelajahi internet, di mana kebetulan ia melihat gambar porno dan memandangi lebih lama dari seharusnya. Sebelum ia menyadarinya, pikiran hawa nafsunya melintas di benaknya. Pada saat bersamaan ia ada seorang Kristen lahir baru yang mulai merasa bersalah dan tertuduh. Dia berkata kepada dirinya sendiri, seharusnya aku tidak boleh melihat gambar itu. Seharusnya aku tidak boleh memikir semua pikiran najis ini. Oh, sungguh aku orang Kristen yang buruk. Tuhan pasti sangat kecewa kepadaku. Semakin ia menimbun rasa bersalah dan penghukuman atas dirinya, semakin ia bertanya, apakah batas penolakan? Aku seorang Kristen yang buruk. Dan karena aku sudah bersalah dan persekutuan dengan Tuhan telah terputus. Mungkin saya meneruskan perbuatan ini. Tuh, malah jadi dibablasin ya. Apa yang ia lakukan? Ia memilih salah satu gambar dan membawa dia kepada situs pornografi. Dan dia memuaskan keinginan dagingnya. Sekarang ia merasa makin bersalah dan terhukum. Dan makin lebih yakin bahwa Tuhan marah kepada dia. Dan sudah menjauhkan dirinya dari dia. Semua rasa bersalah dan mengasingkan diri dari Tuhan hanya membuat dia semakin rentan untuk jatuh di waktu berikut ketika ia menghadapi percobaan serupa. Tak ada kuasa untuk mengalahkan percobaan yang berikut. Dan kesenangan itu dengan cepat berkembang menjadi kecanduan yang memenjarakan dia dengan rasa bersalah yang terus-menerus dan menghukum diri sendiri. Ia tahu dia mempunyai masalah, tetapi ia hanya terlalu malu terhadap dosa rahasia itu dan mendekati seorang demi mendapatkan pertolongan. Pada dasarnya beginilah cara banyak orang percaya sejati akhirnya dalam jebakan lingkaran dosa dan penghukuman. Anda dapat melihat ini ditunjukkan pada bagian siklus kekalahan pada halaman 124 ya, minggu depan kita lihat. Dapatkah Anda melihat bagaimana lingkaran kekalahan itu tidak pernah berakhir? Perasaan bersalah dan penghukuman tidak memberi kuasa. Nah itu ya, perasaan bersalah, guilt, dan penghukuman tidak memberi kuasa kepada orang percaya. Jadi saudara jangan harapkan ya, tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan, ancaman-ancaman itu memberi kuasa. Ya tidak peduli beberapa murni orang tersebut untuk mengalahkan dosanya. Sebenarnya mereka berada di bawah rasa bersalah dan penghukuman terus-menerus. Tidak memiliki kuasa untuk mengalahkan pencobaan dan berakhir dengan mengulangi dosa-dosa mereka dan menjalani hidup yang menyakitkan terjebak dalam lingkaran kekalahan.
Itulah yang terjadi. Itulah makanya betapa pentingnya memberitakan Injil kasih karunia secara murni dan konsekuen dan teguh dan berani. Ya, ayat terakhir Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Ya jelas ya, tidak akan ya tidak akan. Dikuasai artinya siklus kekalahan tadi ya, oleh dosa. Dosanya memang kata benda. Ya bisa oleh kemiskinan, oleh penyakit, oleh kerusakan rumah tangga, oleh kecanduan, pornografi, kecanduan, bla 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 yang lain. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Jelas Alkitabnya. Jadi kalau sudah baca firman ini jangan berkata gini, udah sering dengar, tiap-tiap juga Pak Melki sampaikan itu. Jangan berhenti makan, saudara. Ya karena inilah satu-satunya antidot, satu-satunya obat penawar dosa. Tetapi berada di bawah kasih karunia, kita memiliki kelepasan sejati dan kekal. Ingat ya, ada pewahyuan baru yang saya sampaikan. Di bawah kasih karunia itu ada pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang melekat dalam hidup kita. Pribadi Roh Kudus yang termeterai dalam hidup kita. Dia itu pribadi. Gimana kita nggak merdeka dari dosa, dari siklus kekalahan, dari kecanduan apapun yang buruk. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau bebas dari siklus kekalahan, siklus dosa. Saya sudah mendengarkan Injil, kabar baik yang memerdekakan. Tapi saya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, ikuti saya berdoa untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ya, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya terima kemerdekaan di dalam Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.